Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, pada sore hari ini kita bisa salat asar berjamaah, kemudian dilanjutkan dengan sedikit kultum ya. Hari ini ulun dapat kesempatan untuk memberikan sedikit kultum ya. Sebenarnya ulun merasa bukan ahlinya gitu ya, bukan penceramah profesinya gitu ya, tapi ini karena memang sudah ditugaskan ya, kita siap ya dengan keterbatasan yang ada ya. Kalau sebelumnya teman-teman itu banyak berbicara tentang tasawuf gitu ya, hati gitu ya. Kemudian Pak Nanang tentang mencari jodoh gitu ya. Iya. Ulun ini bingung mencari materinya apa gitu ya. Anak pada tasawuf juga kalau tak salah kan. Anak mencari jodoh nanti dikirain mau cari jodoh lagi gitu. Nah, jadi yang umum aja, yang netral ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Jadi hari ini ulun berbicara tentang pendidikan keuangan untuk anak gitu ya. Jadi kalau kemarin itu ceritanya dengan Pak Nanang sudah dapat istri, sekarang kalau punya anak bagaimana gitu ya. Nah, kalau punya nah, jadi tentang pendidikan keuangan ini bukan hanya untuk orang dewasa ya. Nah, kita sedari dini itu sebaiknya mengenalkan pendidikan keuangan untuk anak gitu ya. Nah, supaya anak itu punya pemahaman yang baik tentang keuangan ya. Saya dulu punya pengalaman ya, ketika anak ya kebetulan dulu alhamdulillah punya anak ya. Anak dulu kan sering kita kasih jajan gitu ya. Oke, dia mau apa kita belikan, mau apa kita belikan. Terus kita kasih tahu bahwa kepada anak itu, Pian ini jangan terlalu banyak jajan gitu ya, nanti uangnya habis gitu. Habis itu dia bilang apa? Kan nanti ayah bisa ngambil dari ATM gitu kan. Anaknya itu tidak tahu kalau yang namanya ATM itu harus diisi gitu kan. ATM itu ada batasannya gitu ya. Jadi kalau misalnya kita tidak mengasih tahu ke anak bahwa yang namanya uang itu harus dihasilkan ya, dia tidak tahu bahwa uang itu memang tidak datang dengan sendirinya ya. Dan dia terbiasa dengan sekedar menghabiskan aja gitu ya. Nah, ini jadi yang perlu kita ajarkan ke anak itu bukan cuma cara mengkonsumsi uang ya, atau menghabiskan uang, tapi bagaimana mengelola uang gitu ya. Nah, ini sebenarnya sudah diajarkan di di barat gitu ya, tentang perencanaan keuangan ya. Nah, ini untuk orang dewasa dan juga diajarkan kepada anak-anak juga gitu ya. Sebenarnya di Quran itu sudah disebutkan juga ya, bahwa kita itu harus melatih anak kita gitu ya, menyiapkan anak kita supaya mereka bisa hidup lebih makmur ya. Nah, di Quran itu ada di An-Nisa ayat 9 gitu ya. Bunyinya wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afa khafu 'alaihim falyattaqullaha wa liyaqulu qawlan sadida. Jadi kita hendaklah takut ya, seandainya nanti anak kita, keturunan kita itu ya kurang makmur dari kita gitu ya. Nah, misalnya Pak Muhaimin, ini kan Pak Muhaimin big boss gitu ya. Nah, Pak Muhaimin big boss, banyak kaplingan, banyak ruko gitu ya. Nah, tapi anak beliau itu belum tentu jadi big boss juga kan. Karena yang pintar jualan tanah itu kan Pak Muhaimin. Kalau anak itu pintar memakai mobil, pintar
foto-foto pintar gitu. Tapi kalau yang teknik menghasilkan uangnya belum bisa gitu ya. Nah oleh karena itu ya kita bukan cuman sekedar membahagiakan anak dengan memberi jajan, memberi apa kalau dia minta, tapi juga harus mengajarkan bagaimana mengelola keuangan dengan baik gitu ya. Nah, di sini ada beberapa hal yang bisa kita ajarkan ya. Nah, pertama tentang hukum Islam tentang uang itu ya, tentang keuangan itu ya. Bahwa diantaranya itu dari uang yang kita miliki itu ada hak orang lain gitu ya. Jadi kita mengenalkan bahwa kalau kita punya harta itu perlu dizakati gitu ya, perlu berinfak dari sana. Nah ini, jadi kita harus mengenalkan hukum-hukum Islam sejak sedini mungkin gitu ya. Jadi yang namanya harta itu tidak mentang-mentang itu punya kita, seenaknya kita belanjakan gitu ya. Nah di sana itu ada hak-hak tertentu, hak orang lain yang menempel ke kita gitu ya. Nah jadi anak tahu kalau misalnya punya uang sekian harus berzakat misalnya. Kemudian kalau misalnya belum zakat ya infak minimal berapa persen gitu. Pokoknya setiap kali ada penghasilan harus dikeluarkan infaknya kayak gitu ya. Nah ini diantaranya. Kemudian kita juga mengajarkan tentang pentingnya menabung. Nah ini. Jadi kalau anak itu biasanya dia kalau tidak kita biasakan, dia selalu meminta gitu ya. Kalau misalnya dia pengen beli apa gitu ya, nah itu kalau tidak dibiasakan menabung, dia akan langsung meminta ke kita tanpa ada usaha. Nah di sini orang tua penting mengajarkan kepada anak untuk menabung, untuk mencapai keinginan dia gitu ya. Misalnya anak kita mau beli handphone gitu ya, walaupun kita punya uang untuk memberikan secara tunai, tapi sebaiknya tidak langsung dikasihkan secara langsung ya. Kita ajarkan anak itu menabung misalnya 100.000 per bulan, kita kasih juga uangnya, tapi ya kita ajarin supaya untuk mencapai sesuatu itu memang ada prosesnya gitu ya, ada tahap-tahapannya. Nah kemudian karena kita berbasis syariah, tentu kita sambil mengenakan bank syariah juga gitu ya. Artinya menabungnya ini jangan sembarangan juga, karena ada riba di sana gitu ya, di mana tempat-tempat yang boleh untuk menabung ya. Nah kemudian kita juga perlu mengajarkan tentang pentingnya untuk menghindari pemborosan. Nah kita mungkin sudah hafal ayatnya itu yang Innal mubadzzirin kanu ikhwana syayatin gitu ya. Yang boros itu saudaranya setan, itu apa semua. Tapi kita ya rata-rata memang suka boros gitu ya. Nah, memang di sini antara boros sama kikir itu memang tipis gitu ya. Kalau kita berlebihan kita boros, tapi kalau terlalu irit ya kikir jadinya. Nah, kita memang perlu kebijakan di sini ya, perlu adil gitu. Artinya melihat proporsional ya, hemat. Nah jadi kita perlu mengajarkan bahwa rezeki itu memang tidak boleh dihambur-hamburkan ya. Kalau ulama-ulama itu menegaskan bahwa yang namanya rezeki itu memang yang dianggap mempunyai berkah itu katanya kalau digunakan untuk ibadah gitu ya. Artinya tidak masalah kalau misalnya menggunakan uang misalnya untuk umroh gitu ya, sesekali, tapi jangan tiap bulan gitu ya. Kemudian membeli baju atau mukena yang mahal gitu ya, atau sajadah yang mahal tidak masalah gitu ya. Tapi kalau misalnya kita belikan pakaian yang berlebihan untuk tujuan buat ibadah, itu bisa jadi masalah gitu. Nah ini memang perlu kearifan gitu ya. Kemudian kita juga perlu mengajarkan anak untuk berinvestasi tadi ya. Jadi yang namanya tabungan itu ya, bedanya tabungan sama investasi itu memang ada bedanya ya. Jadi kalau yang namanya tabungan itu menurut teori itu katanya adalah kalau kita ingin punya target gitu ya, punya goal. Tadi misalnya mau beli handphone 2 juta, berapa sebulan kita menabung untuk bisa membeli itu namanya menabung ya. Jadi sekedar untuk memenuhi target-target
kita. Misalnya dalam 3 tahun kita ingin jalan-jalan ke Eropa misalnya, nah, berapa kita harus menabung gitu. Nah itu target-target yang ingin kita capai dalam jangka pendek ya. Nah tapi kalau investasi ini memang untuk jangka panjang gitu ya. Artinya uang ini memang dipakai untuk mungkin setelah dia dewasa bagaimana gitu, misalnya untuk bisa beli rumah sendiri atau untuk kendaraan sendiri gitu ya. Jadi memang harus dibayangkan bahwa nanti suatu saat anak kita itu dia lepas dari orang tuanya dan harus bisa mandiri tanpa dibantu ya. Nah tapi kita juga perlu menjelaskan juga ya instrumen-instrumen investasi yang halal tadi ya, karena memang banyak tawaran-tawaran investasi tapi tidak sesuai juga dengan Islam. Nah, jadi kita juga harus mengajarkan juga ke anak agar tidak sembarangan dalam berinvestasi ya. Artinya bukan cuma masalah halal haramnya, tapi banyak juga tawaran investasi yang seakan-akan halal tapi itu penipuan gitu ya, karena kita tidak rasional gitu ya. Nah ini hati-hati juga ini. Kemudian kita juga perlu mengajarkan tentang menghindari hutang gitu ya. Nah, ini. Jadi hutang ini memang semuanya mungkin sudah punya gitu ya. Artinya memang ini tidak bisa dihindari ya untuk masa saat ini ya, terutama bagi pekerja. Tapi tinggal bagaimana hutang kita itu tidak istilahnya ya, misalnya produktif gitu ya, istilahnya apa ya, hutang yang tidak untuk konsumtif lah intinya gitu ya. Jadi hutang itu memang macam-macam ya. Kalau hutang untuk membeli kambingan tanah, nah insya Allah itu tidak akan rugi gitu ya. Buktinya Bapak Muhammad bisa untung 300% gitu ya. Atau membeli rumah KPR itu insya Allah tidak rugi ya. Tapi kalau hutang untuk membeli mobil itu memang ya rugi lah. Artinya sejauh mungkin dihindari kalau bisa gitu ya. Kalau bisa. Apalagi kalau hutang untuk sekedar jalan-jalan yang langsung habis ya tanpa ada manfaat buat kita ya. Kemudian ini yang berikutnya adalah memberikan contoh yang baik. Nah ini memang agak susah gitu ya. Memang katanya anak itu lebih cepat belajar dari contoh ya daripada dari kata-kata orang tua gitu ya. Jadi kadang anak-anak itu kalau dikasih nasihat itu malah nggak masuk gitu ya, karena dia tidak melihat yang dikatakan itu pada orang tuanya gitu ya, sehingga lebih efektif dengan mencontohkan yang baik. Misalnya kalau kita menyuruh hemat gitu ya, padahal bapaknya merokok misalnya tiap hari bakar duit gitu, itu kan agak susah kita mengasih tahu kalau anak itu suruh hemat atau menabung gitu ya. Jangan merokok ya, tapi bapaknya kalau merokok, nah ini agak susah juga ya. Jadi memang ya sebenarnya tadi orang tua itu bisa berubah sebenarnya, merubah kebiasaan dengan niatan supaya anaknya bisa lebih baik gitu. Nah dengan niatan supaya anaknya itu baik, orang tua itu kan bisa aja berhenti lebih hemat misalnya, atau berhenti merokok atau yang lain ya, karena ingin anaknya itu bisa lebih baik dari dirinya ya. Nah kemudian ada dua lagi nih ya sebelum terakhir ya. Sejam aja lah. Yang berikut adalah kita mengajarkan anak untuk berbagi ya. Nah tadi sudah disebutkan juga tadi ya, bahwa dari harta kita itu ada hak untuk orang lain, baik untuk yang meminta-minta atau yang tidak meminta-minta gitu ya. Artinya intinya kita harus mengalokasikan bagian dari harta kita itu untuk sedekah tadi ya. Nah sebenarnya sedekah ini memang perlu juga kita mengetahui ya, istilahnya besaran ganjarannya gitu ya. Karena kadang kalau sedekah ini sembarangan berbahaya juga gitu ya, artinya malah tidak dapat manfaat. Nah walaupun kita niat itu memang tidak ingin mendapatkan ini ya, pahala bukan ya, tapi perlu mengetahui juga mana yang lebih afdal gitu ya. Nah kalau menurut ajaran yang kita ketahui
itu memang yang utama itu adalah orang tua gitu, orang terdekat. Nah itu bisa juga guru-guru agama itu sangat besar pahalanya itu kalau kita kasihkan ke mereka ya, dibandingkan ke fakir miskin biasa gitu ya, anak yatim. Nah ini jadi kita harus mengutamakan yang afdal yang mana. Kalau dananya sedikit ya, tapi kalau dananya banyak ya nggak masalah, dihambur aja nggak ada masalah gitu ya. Nah ini kemudian yang terakhir adalah kita perlu mengajarkan tentang tawakal tadi ya, tawakal kepada Allah. Artinya dengan ilmunya Pak Haji soal. Nah perencanaan keuangan ini kan sekedar syariat ya, syariat artinya usaha manusia untuk bisa hidup lebih sejahtera. Tapi sebenarnya itu juga semua sudah diatur Allah gitu ya. Artinya ya kita secara syariat itu berusaha melakukan perencanaan, tapi ya kita menyerahkan semuanya kepada Allah, karena memang ya sudah memang diatur sama Allah sebagaimana yang diajarkan Pak Adi minggu kemarin gitu ya. Nah mungkin ini ya dari kami ya, mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan. Mudah-mudahan kita bisa mengambil sedikit pelajaran dan hikmah dari kegiatan ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.